Haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita akan buka kitab Roma ya. Kitab Roma pasal 10 ayat 1 sampai ke 4 aja ya. Ayat 1 sampai 4, tapi nanti saudara baca semua. Roma 10 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca semua ayat ini, dan supaya bacaannya sama kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 4 kita baca bersama 3, 4. Saudara-saudara, tentu saja kesenangan hatiku dan permohonanku kepada Elohim demi Israel adalah untuk keselamatannya. Sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim, tetapi bukan atas dasar pengenalan. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Sebab Hamasya adalah penggenapan hukum bagi kebenaran setiap orang yang percaya. Amin. Silakan duduk. Saya akan baca terjemahan Lugas ya, karena agak beda ya. Saudara melihat ini, saya baca terjemahan Lukas. Hai saudara-saudaraku, kerinduan hati dan permohonanku kepada Elohim bagi Israel ialah agar mereka diselamatkan. Aku memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka punya kesungguhan terhadap Elohim. Sayangnya tidak berdasarkan pengenalan yang benar. Sebab dengan tidak mengenal kebenaran Elohim dan hanya berusaha menegakkan kebenaran sendiri, mereka sesungguhnya tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Sebab Hamasya adalah penggenapan Torah yang mendatangkan kebenaran bagi setiap orang yang percaya. Ya, kita agak beda sedikit kan. Di sini hanya pengenakan hukum siapa, ya. Nah, kita harus perhatikan baik-baik, dan juga ya walaupun kita mengucap syukur ada orang-orang yang punya talenta untuk menerjemahkan kitab suci, tapi mereka juga harus sangat berhati-hati ya. Harus berani dengan jelas ya, hukumnya itu hanya Torah, bukan yang lain. Tetapi kalau ya apalagi banyak orang sekarang yang mulai menolak Torah ya, apa Torah itu sudah tidak berlaku dan sebagainya. Tetapi kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Torah itu berdasarkan Yesus sendiri katakan dalam kitab Matius pasal 5, Torah itu kekal ya. Karena dia sendiri berkata, langit bumi boleh lenyap. Artinya termasuk manusia-manusia yang asal ngomong aja itu boleh lenyap. Tetapi Torah itu tetap, tinggal tetap. Karena itu memang Yesus katakan. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan banyaknya pendapat-pendapat. Ya memang mengucap syukur kadang-kadang. Karena itu penggenapan ya. Yesus bilang kan Hamasya palsu memang dimunculkan. Ya. Dan Tuhan ya, baik kita yang di sini dan saudara yang mengikuti ibadah di luar melalui streaming. Kalau ada orang yang menyatakan Torah itu tidak berlaku, hati-hati ya. Karena definisi Torah, definisi dosa, ya kita lihat lagi lah. Ya. Kita lihat lagi dalam 1 Yohanes pasal ke berapa? 3. Ayat keempat ya. Tapi kalau terjemahan ini kurang bagus ya. Coba kita baca lah. Ini juga terjemahan ngawur ini. Ya. Terjemahannya ngawur. Ya kita harus berani bilang ini ngawur. Setiap orang yang berbuat dosa dia juga berbuat durhaka, dan dosa adalah durhaka, ini sesat ya. Ya walaupun ini ILT ya sesat, ini bisa menyesatkan orang. Ya. Coba kita lihat di dalam terjemahan King James.
Whosoever committed sin transgress also the law. For sin is the transgression of the law. Law dalam setiap terjemahan King James atau bahasa Inggris semuanya itu pasti hukum Torah. Ya. Lah kalau orang bilang Torah nggak berlaku, berarti nggak ada dosa. Bisa tanggung saya? Kan dosa itu adalah menurut terjemahan Lugas pun jelas dikatakan. Saya nggak tahu terjemahan LAI, ada nggak kita? Saya lupa, kalau kayak LAI, coba kita lihat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran, sama aja. Ya, makanya ini pakai A lagi ya. Tapi kita melihat di sini, nah saya sebagai pelayan Tuhan, kita harus berani bertindak ataupun mengatakan ketegasan. Ya, yang dimaksud Tuhan dosa itu adalah pelanggaran terhadap Torah. Lo kalau Torahnya nggak ada, ya berarti nggak ada dosa. Saya tangkap saya. Nah, jadi kita harus berani mengatakan bagi orang-orang walaupun pelayan-pelayan mungkin punya jemaat ribuan bahkan mungkin jutaan. Kalau berani mengatakan Torah itu tidak ada, itu sesat ya. Itu Hamasia palsu itu nabi palsu. Nah, kita harus berani untuk menyatakan kebenaran. Karena Yesus akan sendiri mengatakan, aku tidak menghilangkan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Dan dia berkata juga, langit bumi boleh lenyap, tapi Torah itu tinggal tetap. Karena Torah itu ya Tuhan sendiri. Ya, jadi jangan sampai ya, karena memang banyak sekali orang kalau dengar-dengar, aduh kasihan banget deh. Lu kalau gembalanya sendiri ngomong kayak gitu, bagaimana jemaatnya? Enteng sekali bilang Taurat itu nggak ada. Ya banyak kan karena orang nggak ngerti firman, jadi ngomongnya seenaknya. Tetapi kita sebagai orang yang mau sungguh-sungguh, ya ingat yang namanya Torah itu ya firman itu sendiri, ya Tuhan itu sendiri. Karena berbicara Torah itu berbicara aturan, ketetapan dan perintah yang berasal dari Bapa Yahweh sendiri. Supaya apa? Supaya hidup manusia itu teratur sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya berantakan. Tuhan kita itu tertib, jadi semuanya harus diatur, ya. Ada aturan, ya diatur gini. Ada perintah harus begini. Ada yang sudah ditetapkan gini. Sudah ditetapkan jadi laki-laki, jangan jadi perempuan atau sebaliknya. Saya tanggap ya. Nah, kita nggak bisa main-main dengan firman. Karena Tuhan itu sendiri firman. Dan Tuhan itu, ya beberapa kali kita diingatkan, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Ya, kalau orang tidak setia kepada firman-Nya, ya pasti binasa, karena firman itulah yang dapat menyelamatkan manusia. Ungkapan orang seperti Paulus, salah seorang rasul, bahkan rasul yang khusus ditunjuk oleh Tuhan untuk orang-orang di luar bangsa Israel. Ya, dia mempunyai suatu kerinduan, suatu ungkapannya, supaya bangsa Israel ini diselamatkan. Bangsa Israel diselamatkan karena dia sendiri adalah orang Israel dan dia mengerti, dia itu ahli Torah ya. Dia ahli Torah. Bahkan dia sendiri berkata dalam angkatan dia itu termasuk yang terbaik. Bahkan dia berani mengatakan dalam hal Torah dia tidak bercacat. Artinya kita bisa bayangkan dia itu strict sekali dengan apa yang Tuhan berikan melalui Moshe. Itu dia pelajari dengan sungguh-sungguh. Dan dia sangat mengerti pula bahwa ya itulah manusia. Karena pekerjaan, ini yang saya katakan pekerjaan kuda putih ya. Kuda putih yang di dalam Wahyu pasal 6 itu. Ya sudah ada Torah, masuklah tradisi. Itu kuda putih itu.
Dan itu yang artinya kuda putih pengajaran-pengajaran dari setan. Tapi kelihatannya putih. Tapi dikendalikan sama setan untuk menyesatkan mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Dan memang itu terjadi sejak ada Yeshua pun sudah mulai ada anti Hamasiyah. Menentang pengajaran yang benar. Nah, kita sedang diluruskan. Khususnya bagi orang non-Yisrael. Kalau orang Yisrael itu beda. Ya. Kita harus ingat ya karena itulah karena banyak orang yang mau tiru-tiru ya ke Yahudi-Yahudian ya. Ya harus diingat orang Yahudi itu khusus ya. Saya berani menyatakan mereka itu khusus. Karena banyak firman Tuhan dari kitab para nabi-nabi. Akan datang saatnya ketika Tuhan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru. Bahkan dikatakan oleh firman dia akan menulis Torah di dalam hati sanubari bangsa Israel. Maka bangsa ini akan bertobat. Mereka akan mengakui bukan lagi Adonai tetapi mengakui Yahweh. Dialah Tuhan. Ya. Mengakui Yeshua, dialah sang juru selamat. Yang sampai saat ini mereka masih menantikan juru selamat. Tetapi bukan Yeshua yang dia tunggu. Karena mereka belum percaya bahwa Yeshua itu sebagian besar ya. Belum percaya Yeshua itu sebagai juru selamat. Tetapi kalau Tuhan sebagaimana yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Kalau Tuhan sudah memberikan hati yang baru, roh yang baru. Dan menulis Torahnya dalam hati sanubari mereka. Ya otomatis mereka pasti percaya. Tetapi itu akan terjadi berdasarkan apa yang tertulis. Kalau bilangan umat pilihan Tuhan di luar bangsa Israel. Sudah digenapi jumlahnya. Sebagaimana yang tertulis juga dalam kitab Roma yang sudah pernah kita pelajari. Ya. Nah kita jangan ngikut-ngikut orang Israel. Ya. Jangan kita ikut-ikut. Ya. Dan kita harus mengingat bahwa Yeshua sendiri sudah berkali-kali mengingatkan umat Tuhan. Ya, termasuk saudara dan saya. Ya. Kita lihat coba di dalam Matius pasal 23. Mulai ayat 1 sampai ketiga lah, sampai ketiga. Tapi nanti sudah baca semua itu ya. Kemudian Yeshua berbicara kepada kerumunan orang itu dan kepada para muridnya. Seraya berkata, perhatikan, para ahli kitab dan orang Farisi telah duduk di atas kursi Musa atau Moshe. Jadi, perhatikan ayat ini. Segala sesuatu sebanyak yang mereka katakan kepadamu untuk dipatuhi, patuhilah dan lakukanlah. Tetapi mengenai perbuatan-perbuatan mereka janganlah kamu lakukan. Karena mereka mengatakan tetapi tidak melakukan. Nah ini Tuhan ingatkan. Ya. Tetapi sayangnya orang-orang ya di luar orang Yahudi termasuk yang ada di Indonesia ikut ke Yahudi-Yahudian. Ya. Ya. Seolah-olah kalau udah ikut ke Yahudi-Yahudian pasti masuk. Orang Yahudi itu beda. Kita harus berani menyatakan dia beda dari di luar Yahudi. Ya, jadi kita harus menyesuaikan diri dengan kita ini bagi non Yahudi diberi masa anugerah selama 2000 tahun sejak munculnya Yeshua dan kemudian dia ditolak oleh bangsa Yahudi. Maka ketika bangsa Yahudi menolak juru selamat yang seharusnya bagi mereka, maka anugerah diberikan kepada kita non-Yahudi. Inilah namanya masa anugerah. Itu udah hampir 2000, boleh dikatakan 2000 tahun. Nanti setelah genap, setelah mungkin 2000 tahun genap,
ya kembali lagi ke bangsa Yahudi. Itulah yang dikatakan akan datang waktunya. Tuhan akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru, dan menulis Torahnya dalam hati sanubari mereka. Karena itu memang yang harus terjadi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita salah di dalam menerapkan kebenaran firman Tuhan, ya. Karena apa yang dikatakan oleh si Paulus ini, dia memang melihat orang Yahudi itu sungguh-sungguh. Tetapi jelas dikatakan, mereka memang sungguh-sungguh, tetapi tidak berdasarkan pengenalan yang benar. Saya tangkap. Tidak berdasarkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena mereka menolak Yeshua. Mereka menolak Yeshua. Bahkan mereka hafal banget. Mereka tahu kan ketika sejak Yeshua lahir di muka bumi. Ya. Orang-orang Farisi, para ahli kitab. Ketika ditanya oleh si Herodes kan. Di mana raja orang Yahudi itu akan lahir. Dengan tepat ada tertulis. Itu mereka katakan. Akan lahir di Bethlehem. Tepat. Ya. Tetapi mereka tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Dia nggak datang. Berarti cuma ngomong doang. Seperti kata Matius tadi kan. Ngomong doang. Bisa bilang. Tapi mereka tidak bertindak. Ya. Hari sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Begitu juga ketika Yeshua sudah waktunya untuk memberitakan firman, ya. Di sana kita melihat segala sesuatu diatur oleh Tuhan supaya Yeshua ini juga mengikuti apa yang tertulis. Saya tangkap. Ya. Sehingga Yeshua mulai melayani seperti apa yang tertulis dalam kitab Torah. Kita sudah belajar kan. Bagaimana orang-orang Lewi mereka mulai melayani ketika usia mereka sekitar 30 tahun. Kita lihat aja lah ya. Supaya saudara ada gambaran. Kita perbandingkan dengan Yeshua dengan orang Lewi. Karena Yeshua itu juga sebagai imam besar. Ya. Kita lihat berdasarkan peraturan Melkisedek. Kita lihat, nanti saudara baca di dalam kitab Bilangan. Kita baca Bilangan pasal 4. Kita baca mulai ayat 1 sampai 3. Ya. Kalau nanti saudara baca, orang-orang Lewi mulai melayani itu umur 30 tahun. Kita lihat. Yahweh berfirman kepada Moshe dan Harun dengan mengatakan, ambillah jumlah keturunan Kehat dari antara keturunan Lewi menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga mereka. Perhatikan, dari yang berumur 30 tahun. Ya, kalau saudara baca itu semua, nanti memang mereka mulainya dari umur 30 tahun, semua mulai melayani umur 30 tahun. Karena itu ada tertulis, Yeshua pun harus memulai melayani pada umur 30 tahun. Kita lihat di dalam Lukas pasal ke-3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Dikatakan oleh firman Tuhan, dan Yeshua sendiri berumur kira-kira 30 tahun ketika memulai kehadirannya. Dia dianggap sebagai anak Yusuf dan seterusnya. Dalam terjemahan saya,
Lukas, Yesua memulai pelayanannya pada usia kira-kira 30 tahun. Ya, dia mulai melayani. Ya. Nah, kita melihat ketika dia mulai melayani, banyak mujizat, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, setan ketakutan diusir. Orang Yahudi banyak yang oh ini Hamasyah, ini juru selamat, ini juru selamat. Tetapi banyak yang tidak percaya. Kenapa? Karena Yesua menurut anggapan mereka, ya, orang Yahudi hafal sekali bahwa juru selamat itu harus datang dari Bethlehem, di mana kotanya si Daud. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal ke berapa? 7. Ayat 41 mulai ya. Orang-orang lainnya berkata, dia ini adalah Hamasyah. Namun yang lain berkata, bukan, sebab adakah Hamasyah datang dari Galilea? Nah, dia hafal benar kitab suci. Bukankah kitab suci telah berkata bahwa Hamasyah datang dari Bani Daud dan dari Bethlehem, desa tempat Daud. Mereka hafal. Mereka tahu bahwa sang juru selamat itu, Hamasyah itu datang dari Bethlehem. Tetapi kita tahu ketika Hamasyah, waktu dia masih bayi, ada niatan jahat dari si Herodes untuk membunuh dia, bayi yang baru lahir. Karena itu atas hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, orang tua daripada Yesus, mereka lari ke Mesir. Kemudian dari Mesir setelah Herodes mati, mereka kembali tidak lagi kembali ke Bethlehem, tetapi ke Galilea. Jadi mereka tinggal di Galilea sejak mungkin umur perkiraan kasarnya ketika Yesua sudah berumur 3 tahun, 4 tahun, ya, kembali dari Mesir, mereka tinggal di Galilea. Sehingga sejak umur sekitar 3-4 tahun sampai dia mulai pelayanan umur 30 tahun. Sehingga 27 tahun dia sudah tinggal di situ. Orang menganggap dia orang Galilea. Karena itu ketika orang berkata dia Hamasyah, langsung ditolak. Karena Hamasyah itu harus datang dari Bethlehem. Lah, kenapa begitu? Lah, itu yang kalau kita bikin, kita kutip firman Tuhan, ya kan si hikmatnya si Salomo kan, yang Tuhan berikan kepada dia itu kan sangat luar biasa. Sebagai orang yang diberikan hikmat oleh Bapa Yahweh dengan sangat luar biasa, sehingga ketika dia menulis surat-surat ini, ya, pengkhotbah kita baca ya. Pengkhotbah pasal 1 ayat 9, coba kita lihat. Apa yang pernah ada, itulah yang akan ada. Apa yang pernah dibuat, itulah yang akan dibuat lagi. Tidak ada satupun yang baru di bawah matahari. Ya, coba kita lihat di dalam pengkhotbah pasal 3 ayat ke-15. Bunyinya kira-kira sama. Apa yang sudah ada sejak dulu, itulah yang ada sekarang. Dan apa yang akan ada, itu sudah ada sejak dulu. Dan Elohim mencari apa yang sudah berlalu. Apa hubungannya? Kan gitu. Apa yang dahulu terjadi sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yohanes tadi. Hamasyah itu datang dari Bethlehem, bukan dari Galilea. Padahal ibunya Yesua kan, si Maria kan masih hidup. Saya tahu nggak maksud saya? Ya,
saya nggak tahu apa Yusuf masih hidup apa enggak waktu Yesua berumur 30 tahun. Karena si Yusuf itu kan hanya ditonjolkan ketika Yesua lahir, ketika Yesua pindah ke Mesir, balik lagi hanya di situ. Habis itu seolah-olah hilang. Yang ada ibunya masih ada. Ibunya masih ada, masih hidup. Ya. Apa yang dulu ada sekarang juga terjadi. Loh, kenapa orang-orang yang namanya ahli Taurat yang menyatakan, oh, Hamasya itu datang dari Bethlehem, kota Daud. Kenapa mereka nggak datang ke ibunya? Nanya, kamu itu aslinya dari mana? Bisa tanya maksud saya? Itu pun terjadi sekarang. Dahulu ada, sekarang ada lagi. Ya, ribuan bahkan mungkin sudah ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang-orang yang menamakan diri orang Kristen. Bangga setiap tahun pergi ke Israel. Betul nggak? Nanya sama orang Israel. Nanya sama orang, Tuhanmu itu namanya siapa? Juru selamatmu itu namanya siapa? Ini ya datang ke sana. Israel beda. Kau lihat ke tetangga sebelah, waduh kotor. Wah, kalau di Israel beda semuanya. Kenapa nggak tanya nama Tuhannya? Keselamatan datang dari bangsa Israel. Kenapa nggak tanya siapa nama Tuhanmu? Dan itulah yang digenapkan menurut pengkhotbah. Yang sekarang ada ini dulu pernah terjadi. Sehingga karena tidak bertanya, timbullah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Paulus sendiri berkata, mereka dikatakan oleh firman Tuhan berdasarkan terjemahan Lukas ini, sayangnya mereka ini memang sungguh-sungguh, mereka punya kesungguhan terhadap Elohim, sayangnya tidak berdasarkan pengenalan yang benar. Ya, tidak berdasarkan pengenalan yang benar. Ya. Nah, kita melihat kan sekarang, nama juru selamat, kalau dikasih tahu ngotot malah. Sama aja, ya nggak apa-apa. Lah kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan juga jangan kita berdebat. Karena itu adalah bagaimana Tuhan menyingkapkan dirinya kepada pribadi lepas pribadi. Ya, nah kita melihat di sini kenapa bangsa Israel ini ya, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya kan jelas dalam terjemahan Lukas ini ya. Karena sayangnya mereka ini tidak mempunyai pengenalan yang benar, tidak berdasarkan pengenalan yang benar. Tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Sungguh-sungguh, berdasarkan terjemahan ini ya. Aku memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka punya kesungguhan terhadap Elohim. Tetapi sayangnya tidak berdasarkan pengenalan yang benar. Ya. Sehingga tidak tahu bagaimana harusnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Tuhan berikan juru selamat. Mereka tolak. Ya. Sedangkan Yesua itu sendiri adalah Torah. Yesua itu sendiri adalah firman. Loh kalau ditolak, ya sudah bagaimana kau bisa mengenal dia dengan benar. Nah kemudian apa gunanya bagi kita ya. Kita nggak usah bicara orang Israel lah. Karena orang Israel itu khusus ya. Jangan kita menyamakan diri kita dengan orang Israel, itu bahaya. Ya. Karena mereka itu, saya berani katakan mereka khusus. Khusus dalam arti kata, kan dia sendiri bilang, orang Israel itu anak sulungku. Artinya yang bukan orang Israel itu bukan anak sulung. Firman Tuhan katakan kita ini anak angkat, diadopsi sebagai anak. Ya. Nah, itu kita harus tanamkan baik-baik. Nah, kita mendapatkan kasih karunia
karena kita mau percaya kepada dia, kita diangkat sebagai anak. Kalau orang Israel itu keturunan Bapak Abraham dari Yitzhak, keturunan Yitzhak ya, bukan dari yang lain. Karena firman Tuhan sudah sendiri berkata, yang disebut keturunanmu itu yang berasal dari Yitzhak. Loh kalau yang itu beda, itu dikatakan itu anak sulungku. Jangan kita menyamakan diri dengan mereka. Jadi kita harus melihat segala sesuatu itu harus dengan kacamata yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya jangan kita salah. Ya. Nah, kita melihat dari apa yang Tuhan firmankan. Bagi kita, hubungannya dengan kitab Roma itu. Karena banyak orang yang menamakan diri orang Kristen, tapi tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Ya kalau dengar kesaksian-kesaksian tadi kan. Ketika diberitahu nama Tuhan yang benar, langsung cemberut. boleh kita gambar-gambar cemberut lah pasti. Apalagi kan namanya pendetanya kan. Yahweh, langsung dari pikirannya sesat. Padahal dia kalau gereja-gereja yang lain, gereja-gereja yang ada di luar sana, kalau hanya namanya pendeta kan pasti embel belakangnya ada tambahan STH, MTH, banyak TH-TH-nya. Ya. Tetapi itu tidak menjamin bahwa dia mengenal Tuhan dengan benar, bahkan menyangkali bisa. Itu tidak menjamin bahwa dia masuk surga, tidak ada jaminan. Nah kita harus berani ngomong yang apa adanya. Saya mengucap syukur dan kesaksian-kesaksian tadi. Kita berani menyatakan nama Tuhan yang benar. Bersaksi dengan benar, terserah tanggapan mereka. Ya. Tapi kita melihat di sini itulah. Bagaimana supaya mereka mengenal dengan benar. Ya. Kalau kita kan banyak keluarga-keluarga yang mungkin masih ada hubungan darah yang menamakan diri orang Kristen. Ya, coba tanya, pernahkah engkau menerima, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Belum tentu ya. Belum tentu orang yang menamakan diri orang Kristen pernah mengeluarkan dari mulut bibirnya bahwa Yeshua, Bapa Yahweh di dalam Yeshua Masih engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Belum tentu. Belum tentu. Sedangkan kitab Roma pasal 10 kita lihat di dalam ayat ke-9 dan 10. Kita lihat ya. Pasal ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yeshua dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan diri antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran dipercaya dengan hati, untuk keselamatan diakui dengan mulut. Banyak orang Kristen yang tidak melakukan ini. Tidak pernah terucap. Yang ada malah, ya karena dulu saya dari sana sih jadi ngerti lah. Pengakuan iman. Ada pernah dengar kan pengakuan iman? Aku percaya ini, begini. Wah segala macam. Padahal itu nggak ada ayatnya. Hanya itu dibikin waktu zaman apa itu sekitar tahun 325 itu. Dibikin sama manusia. Ya memang itu kutipan dari firman. Tetapi yang harus diakui dengan mulut dan percaya dengan hati. Ya. Tetapi bagaimana kita mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau kita belum benar? Tidak bisa. Ya. Yesuanya akan masuk ke dalam hati kita apabila kita sudah bersih. Bagaimana dia mau masuk ke dalam hati kita? Kalau di dalam, mungkin dalam kantong kita, dalam dompet kita, di leher kita masih ada jimat-jimat yang bergantungan. Nggak bisa. Ya. Terus terang aja banyak kan pendeta-pendeta kan apalagi di daerah-daerah kan.
Wah, kalau mau khotbah, minum dulu, krek, biar katanya percaya diri. Kemudian di tangannya, di kantongnya, waduh ada benda-benda asing. Lo kayak gitu mau memberitakan firman, bukan firman Tuhan yang beritakan. Firman setan yang diberitakan. Itu kenyataannya. Lo karena saya pernah ngomong sama orang-orang itu. Ya, pendeta-pendeta di daerah-daerah, apalagi daerah tertentu ya, di tempat-tempat dari mana saya berasal juga begitu. Ya, mau naik mimbar, minum dulu biar berani katanya. Lucu sekali orang ini. Ya, bukan berani, nggak tahu diri ya, ngomongnya ngawur kan jadinya. Kemudian ya baca-baca, yang dibaca bukan firman, dibaca mantra-mantra supaya katanya ada wibawa. Ini kenyataan. Nah, kalau yang sumbernya atau dianggap seharusnya memberitakan kebenaran, kita sudah belajar tentang bagaimana tanggung jawab seorang imam. Oh, dari mulutnya harus dinyatakan kebenaran, tetapi karena dia mengandalkan ilah yang lain, bagaimana jemaat mau dibangun? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu dikatakan jelas oleh firman Tuhan. Ya. Untuk kita bisa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sendiri harus dibereskan lebih dahulu. Ya. Memang berdasarkan Wahyu pasal 3 ayat 20. Ada tertulis. Dan banyak di rumah-rumah orang-orang Kristen. Kalau masuk ke rumah, waduh gambar Yeshua lagi ketok pintu. Dia lupa bahwa itu sebenarnya pintu itu pintu hatimu. Yeshua sedang mengetuk pintu hatimu. Supaya engkau membuka pintu hatimu dan mengundang dia masuk. Tetapi bagaimana dia mau masuk? Dalam hatimu masih banyak kotoran. Menjijikkan. Masih ada penyembahan berhala. Masih ada jimat-jimat di dalam rumahmu, dalam hidupmu, nggak bisa. Bahkan mungkin di dalam dirimu ditanam segala macam susuk. Tuhan tahu semua itu. Dan karena itu kita sebagai orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan. Kalau kita kebetulan bertemu dengan orang-orang seperti itu, mungkin keluarga kita sendiri. Kita harus berani menyingkapkan. Kamu itu harus bertobat dulu. Ya. Bagaimana Tuhan mau masuk ke dalam hatimu? Kalau engkau masih pakai jimat-jimat, nggak bisa. Itu harus dibuang, harus dibakar, harus dimusnahkan, dibersihkan total. Dengan tindakan dari hatimu yang tulus, engkau buang semua itu. Baru engkau undang dia masuk ke dalam hatimu. Ketika dia mau masuk ke dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, baru kita bisa praktekkan, ada tertulis di dalam kitab Yohanes, kita lihat. Pasal ke berapa ini? Pasal ke-15. Ayat ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu dapat memintanya, dan hal itu akan terjadi kepadamu. Bagaimana kita bisa mengenal dia dengan benar? Hanya dengan roh hikmat dan pewahyuan, kata firman Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat pewahyuan yang berasal dari Tuhan? Kalau dia belum ada dalam hati kita. Tetapi apabila kita sudah minta ampun dengan sungguh-sungguh, membuang semua berhala-berhala di dalam hidup kita, kita mengakui dosa kita, kemudian kita mengundang dia masuk ke dalam hati kita, jadilah ini, dia tinggal di dalam hati kita, kemudian kita baru minta, Tuhan, supaya saya mengenal engkau dengan benar, ada tertulis, kita lihat di dalam kitab Efesus pasal ke-1 ayat 17, kita lihat.
supaya Elohim Tuhan kita Yeshua Mashiach Bapa kemuliaan, perhatikan, dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan pewahyuan atau penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Dalam terjemahan saya, agar Elohim Tuhan kita Yeshua Mashiach Bapa kemuliaan memberikan kepada kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia secara benar. Kalau Dia tidak berikan kita hikmat daripadanya, ingat ada tertulis dalam kitab Korintus, Yeshua itu adalah hikmat Tuhan. Kalau kita diberi hikmat, karena tadi kita sudah mengakui kan, dalam Yohanes tadi, Dia sudah ada dalam kita, minta Tuhan anugerahiku roh hikmat dan pewahyuan. Agar ketika aku baca firman, aku ngerti. Ya. Kalau kita sebagai anaknya, dalam arti kata ya, kalau kita kembali lagi, kita bisa diangkat sebagai anak. Kenapa? Kalau kita sudah aku dosa, kita harus lahir baru, yaitu baptis. Salam. Ya. Salam, kuburkan manusia lamamu. Kemudian kau lahir baru, lahir dari firman. Baru engkau dianggap sebagai anak adopsi. Anak adopsi, baru kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus ini akan mengajar saudara dan saya untuk bisa mengerti, karena Dia akan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk mengerti setiap kata, setiap kalimat, setiap kebenaran firman Tuhan dengan benar. Lah kalau kita sudah mengenal Dia dengan benar, ya otomatis dengan sendirinya kita bisa mempraktekkan firman dengan benar. Bukan lagi berdasarkan aturan-aturan organisasi. Ya, ada banyak orang kan sekarang ini, ya inilah yang dinamakan zaman Laodikia. Dan juga di dalam zaman atau gereja terakhir ini, gereja zaman Laodikia, yang berkali-kali diingatkan dari atas mimbar ini, khususnya saya, ada 3 roh najis yang berkuasa. Baik itu roh Nikolaus, baik itu roh Bileam, baik itu roh Isabel, itu berkuasa. Semua yang terjadi dari zaman gereja pertama, gereja Efesus, sampai gereja ke-6, itu semua numpuk di gereja ke-7. Di mana saudara dan saya hidup. Mulailah diajar. Roh Nikolaus bukan lagi tunduk sama Tuhan, tetapi tunduk apa yang dikatakan sinode, apa yang dikatakan gembala, apa yang dikatakan hamba Tuhan. Nikolaus artinya menundukkan manusia, menundukkan gereja. Inilah kuda putih dalam Wahyu pasal 6. Bukan lagi tunduk kepada aturan Tuhan. Memang putih, kelihatannya benar, tapi ditunggangi sama setan. Ditunggangi sama setan. Bahkan banyak sinode-sinode yang kita belak-belakan aja lah. Jangan panggil nama Yahweh, itu nama sesat. Itu kuda putih. Setan mengendalikan banyak pelayan Tuhan. Seolah-olah memberikan pengajaran yang benar, tetapi yang menyesatkan. Itulah roh Nikolaus. Roh Bileam. Nggak ada duit, nggak pelayanan. Memang duit, yang dicari duit. Ya. Semua ujung-ujungnya duit. Ingat firman Tuhan berjanji. Orang yang bekerja untuk melayani Tuhan, Tuhan sanggup memberkati dengan caranya. Ya. Tetapi kalau kita tujuannya hanya cari duit, ya bahaya. Karena akar segala kejahatan ada tertulis adalah cinta uang. Semua manusia, namanya kita manusia hidup di muka bumi ini memang perlu duit.
Tetapi jangan duit itu jadi mamon dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mencukupkan kita, bahkan melimpahkan kita dengan berkat yang walaupun kita tidak minta, Dia tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi roh yang ketiga kan, roh Isabel kan, waduh. Banyak orang yang gak bisa terima. Ya. Tetapi ya diajarkan begitu. Kan kita sudah belajar berkali-kali. Karena memang saya harus ingat-ingatkan. Di dalam kitab bilangan itu semua namanya orang Lewi. Orang Lewi tidak ada satupun perempuan yang jadi imam. Tidak ada. Tidak ada. Oh itu Miriam. Miriam memang nabiah. Tapi dia tidak boleh melayani di dalam tabernakel. Nah, kita juga harus bisa beda-bedain. Oh tapi kan ini kita nggak ada orang Lewi. Ah itulah. Sudah butak pikirannya. Bukan orang Lewi. Memang kita tidak ada DNA Lewi. Tetapi jabatan sebagai Lewi. Jabatan sebagai pelayan Tuhan. Itu diatur. Ada 5 jabatan kata firman Tuhan. Baik sebagai rasul. Sebagai nabi. Sebagai gembala. Sebagai guru. Sebagai penginjil. Itu jabatan Lewi. Ya, karena saya ada banyak kan di media, oh kan kita nggak ada orang Lewi. Butak otakmu. Ya, memang kalau gitu ya hanya orang Israel yang selamat. Ya. Itu jabatan sebagai Lewi diberikan kepada 5 jabatan berdasarkan firman. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Dan supaya mereka berkonsentrasi untuk mempersiapkan umat Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Kata firman Tuhan. Kita lihat ya. Dalam kitab Efesus ini kita lihat. Haleluya. Efesus pasal ke-4. Kita baca ayat ke-11 mulai. Ini yang kita kenal sebagai 5 jabatan. Ini jabatan Lewi ya. Jabatan Lewi artinya jabatan untuk melayani. Kalau orang Israel memang orang Lewi. Kalau saudara mungkin sering dengar-dengar dilihat di koran-koran di media. Kalau ada tulisan Kohen, Kohen itu berarti imam. Saya tanggap. Jabatan imam. Ya. Dan sesungguhnya dia sendiri telah memberikan 1 rasul, 2 nabi, 3 penginjil, 4 gembala, 5 pengajar. Ini 5 jabatan. Untuk apa? Untuk perlengkapan. Terus orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh manusia. Perhatikan ayat ini. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan apa? Pengenalan penuh akan Tuhan. Jabatan ini diberikan kepada orang non-Yahudi. Ini jabatan Lewi. Ya. Dan mereka punya tugas untuk mempersiapkan umat Tuhan. Supaya mengenal Tuhan dengan benar sebagai manusia sempurna. Menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasia. Sehingga dengan demikian kita tidak hidup itu tanpa arah. Ya. Kita ibadah bukan tanpa tujuan. Kita ibadah bukan hanya datang sini duduk manis dengan firman Tuhan. Keluar sama aja. Percuma kau ibadah. Kita harus mempunyai satu sikap. Aku mau masuk sorga. Saya tanggap. Ya. Aku ini mau masuk sorga. Dan aku bisa masuk sorga apabila aku mentaati apa yang tertulis. Bukan hanya ibadah. Ibadah itu bagian dari perintah Tuhan. Karena ibadah saya menafsirkan. Ada ibadah pribadi. Kita mungkin lakukan di rumah. Di mana ya secara pribadi sendiri. Bersama keluarga kalau kita sudah punya keluarga. Bersama jemaat seperti ini ada tertulis. Jangan meninggalkan ibadah.
Itu perintah Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu ada persekutuan yang kokoh. Ada tertulis di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, dia hadir. Kalau dia hadir, setan tidak pernah bisa ada. Ya, kita harus bukan lagi waktunya bermain-main. Ya. Karena memang waktunya sudah dekat. Cobalah tanya dengan diri pribadi. Tanya pribadi kita sendiri, tanya. Kalau seandainya Tuhanku datang malam ini, aku udah siap belum? Akui diri sendiri. Kalau belum siap, bertobat minta ampun sama Tuhan. Karena memang kita tidak tahu kapan dia datang dan kapan dia mau mengambil kita. Kita nggak tahu. Tetapi apabila kita terus mau mengoreksi diri kita, kemudian kita Tuhan, ngomong aja sama Tuhan. Dia itu Bapak kita. Dia mau saudara dan saya bersih, kudus, tak bercacat. Tetapi dia juga tahu kita masih menginjakkan kaki di muka bumi ini. Selamanya masih injak kaki, selama itu kaki kita masih bisa kotor. Karena itu Yesus ajarkan semua yang udah mandi gak perlu mandi lagi. Tapi harus basuh kaki. Karena perbuatan kita ini ya namanya masih hidup kecuali kalau sudah melayang-layang nanti. Selama masih di muka bumi ini ya masih dibersihkan kakinya. Itu kan perlu kerendahan hati. Ada suami-suami kan, aduh seharusnya kamu yang bersihin saya bukan saya yang bersihin kamu. Ada orang seperti itu. Tapi kita diajar rendahkan hati, rendahkan diri. Merendah, membasuh kaki orang. Ya, apalagi kalau bukan istri atau suami. Aduh, kebetulan ketemu orang yang mungkin agak sedikit-sedikit aneh. Aduh, aku cuci kaki dia. Loh, jangan punya pikiran seperti itu. Rendahkan diri, hilangkan pikiran seperti itu. Kita diajar untuk merendahkan diri. Kita diajar untuk melayani. Kita diajar untuk membasuh dan memberkati, mendoakan. Itulah bentuk persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita mau mengenal Dia dengan benar. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, akan sangat mudah kita tersesat. Sangat mudah. Ya, nah, kita mengucap syukur. Saudara dari perhati nggak kesaksian saya perhatiin kesaksian apa ini? Ya. Pertama, meninggalkan persekutuan. Betul nggak? Tadi kan 5 orang. Terus keluar. Kan berdasarkan kesaksian tadi nggak ngerti kenapa kan? Kenapa dia keluar? Artinya memang kita bisa mengambil ada Tuhan mengizinkan dia keluar. Kenapa? Mengizinkan dia untuk menjalani hidup ini. Nah, Tuhan mau lihat juga ini. Ini kan banyak jalan-jalan yang ditawarkan kan. Tetapi kita lihat kesesatan pertama. Dengan mudahnya dia jalan. Walaupun tantangan. Demikian juga sekian banyak. Berapa kali tadi? 4 atau 5 tantangan. Selama kita mengandalkan Tuhan, apalagi dikatakan dalam Yesaya 55 ayat ke berapa? Ayat ke-6, coba kita lihat. Karena dikutip firman, kita lihat firman yang benar-benar. Carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui. Panggillah dia selagi dia dekat. Cari. Artinya apa? Ya. Tuhan mau saudara dan saya itu kan dikatakan selagi dia berkenan ditemui selama masa anugerah. Karena ketika masa anugerah ini sudah diberikan kembali kepada bangsa Israel, di mana Roh Kudus sudah kembali kepada bangsa Israel, udah hilang ini. Bagi orang non-Israel sudah tidak ada kesempatan. Cari artinya ada usaha. Yesus berkata, cari maka engkau dapat.
Ya kalau nggak nyari ya nggak dapat. Ya. Tapi kita mau ucap syukur, saya percaya dengan apa yang tadi disaksikan. Ya. Tuhan, karena diakhiri dengan firman tadi kan. Ayatnya ini. Panggillah dia selagi dia dekat. Ya, tinggal koreksi sendiri. Seberapa seringkah engkau memanggil nama Tuhan? Seberapa dekatkah engkau dengan Tuhan? Ya memang kan waktu itu, ya waktu baru-baru datang kan tinggal sama kita kan. Kemudian ya istilahnya mungkin mandiri lah. Sendiri kan, nah, sendiri lingkungan dengan lingkungan yang ada. Apakah kita tetap seperti kita bersekutu dengan orang-orang sema? Itu yang bisa tahu ya yang yang mimpi, ya. Tetapi intinya dimanapun kita berada, kalau kita lihat secara keseluruhan arti mimpi itu, pembelaan Tuhan terhadap anaknya itu nyata. Walaupun setan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan. Kasih jalan ini, kasih jalan ini, kasih jalan ini. Tetapi pada akhirnya Tuhan ingatkan, cari dia. Jangan cari manusia. Cari dia. Itulah kita belajar dari situ. Jangan mengandalkan manusia. Karena firman Tuhan seringkali dikatakan, kita mengandalkan manusia berarti menomorduakan Tuhan. Tuhan kita ada tertulis, dia adalah Tuhan yang cemburuan. Dia jelas katakan, aku Tuhan yang cemburuan. Tuhan menghendaki kita semakin hari semakin mendekat dengan dia. Semakin bersatu dengan dia. Dan kita percaya ketika kita bersatu dengan dia, setan gak berani dekat. Tidak berani dekat. Karena itu kita harus senantiasa ngoreksi diri. Setan itu kan punya berbagai macam cara. Untuk menjatuhkan mereka yang namanya orang pilihan. Yang ditetapkan untuk diselamatkan. Setan tahu. Oh ini Tuhan pilih untuk diselamatkan. Dia kasih tantangan. Berbagai macam cara. Nah, kita sudah belajar banyak kan. Ya. Orang pilihan seperti Abraham pun tanpa disadari juga bisa ke bawah arus. Tuhan mau mengajarkan kepada saudara dan saya. Andalkan Tuhan. Terlebih pada akhir zaman ini dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran luar biasa dengan teori yang luar biasa, tapi sudah mulai nyeleweng sedikit dengan firman. Ya hati-hati, ya. Saya memang pernah mengatakan dan memberikan kepada saudara kebebasan, ya boleh aja kau dengar. Tetapi hati-hati, jangan sampai kesesat. Segala sesuatu patokannya harus ada. Standar kita itu Torah. Kalau dia lari dari Torah, tinggalkan. Ya, berbagai macam cara kan. Yesua, apalagi tentang masa pengangkatan. Yesua sendiri udah bilang. Yesua kasih contoh tandanya ini. Jangan lari dari itu. Walaupun diambil dari kitab ini. Loh hati-hati. Setan berusaha untuk mengecohkan apabila mungkin orang pilihan. Dan saya hanya memberikan satu masukan buat kita semua termasuk saya. Kapanpun Tuhan datang. Kalau kita siap, tidak perlu takut. Silahkan saya. Buat apa takut? Dunia boleh dengan berbagai macam tafsiran. Aku siap. Sehingga ketika sangkakala berbunyi, aku dengar, aku diangkat. Ya. Jadi gak perlu takut orang boleh bermakai, ini apa namanya pelayan besar begini. Biar aja. Ya. Yang penting itu engkau siap apa enggak. Kalau enggak siap, percuma.
Yang penting kita bebenah diri. Koreksi setiap hari. Koreksi, apakah aku benar? Kalau benar ya nggak perlu takut. Ya, orang boleh ngomong sana ya kita diam aja. Buat apa ditanggapin omongan yang macam-macam kalau kita tidak merasa kita melakukan apa yang dikatakan hanya untuk memancing. Bisa nggak saya? Karena ada orang ngomong gini kan, hanya untuk memancing emosi, nggak ada gunanya. Ya diam aja. Ya. Kados, kudus artinya pisah. Ya tinggalkan. Tinggalkan. Supaya apa? Supaya jangan kita tercemar. Tapi bukan berarti kita meninggalkan dunia ini. Karena akan datang waktunya. Kan siapa sih? Paulus sendiri berkata, kan bukan berarti kita ini harus keluar dari dunia ini. Bukan, kita lihat ya. Di dalam 1 Korintus pasal ke berapa ini? 5. Ayat 9, 10. Ya sampai 11 lah kita lihat ya. Aku menulis dalam sebuah surat kepada kamu agar kamu tidak bergaul dengan orang-orang cabul. Perhatikan ayat 10. Tetapi bukan sama sekali dengan semua orang cabul di dunia ini. Atau dengan orang-orang tamak. Atau dengan orang-orang yang memeras. Atau dengan para penyembah berhala. Sebab jika demikian kamu harus keluar dari dunia ini. Namun sekarang aku telah menulis kepada kamu agar tidak bergaul. Jika seseorang yang disebut saudara itu orang cabul atau orang tamak atau penyembah berhala atau pencerca atau pemabuk atau pemeras, dengan orang seperti itu bahkan jangan makan bersama. Artinya kita minta hikmat Tuhan. Jangan asal sembarang bergaul. Karena Tuhan tidak mau saudara dan saya dicemarkan. Sejak awal Tuhan sudah pisahkan orang Israel. Tidak boleh bergaul dengan orang-orang bangsa lain. Tetapi dalam kenyataannya, mereka toh campur baur. Karena itu pembersihan Tuhan kerjakan dengan sangat luar biasa. Dan akan datang waktunya ketika roh Bapa Yahweh kembali bekerja kepada mereka. Ada tertulis semua orang Israel akan selamat. Loh ini kata firman ya. Semua orang Israel akan selamat. Kita kutip satu ayat terakhir ini coba ya. Roma pasal ke 11 ayat 25 dan 26. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara. Supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Perhatikan. Dengan demikian seluruh Israel akan apa? Selamatkan. Ini firman ya. Tetapi kita harus lihat yang dimaksud Israel itu yang mana. Kita lihat dalam Roma 9 ayat ke 6 dan 7. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham. Tetapi melalui Yitzhak akan disebut keturunan bagimu. Nah, kita juga harus minta hikmat Tuhan. Ya. Kita harus minta hikmat Tuhan. Kalau semua orang Yesaya diselamat, itu firman ya. Semua orang Yesaya selamat, tapi ada dua macam keselamatan. Yang saya tafsirkan berdasarkan kitab Wahyu. Ada yang diangkat. Berdasarkan Wahyu pasal ke-7 kan jelas kan.
Ada 100 berapa? 44.000 dari suku Yesrael, ya, kecuali suku Dan, ya, suku Dan nggak disebut, ya. Kalau saudara baca suku Dan tidak ada, karena mereka penyembah berhala. Kalau nanti saudara baca dan kita satu Raja-Raja, kitab Ulangan 29 nanti bisa ketahuan di sana. Jumlah mereka 144.000 diangkat. Terus bagaimana dengan yang tadi dikatakan semua Yesrael selamat? Loh, itu juga ada ayatnya, ya. Kita lihat di dalam nanti saudara baca Wahyu pasal 7 mulai ayat 9, ya. Ayat 9, tapi kita lompat aja ayat ke 13. Tapi nanti baca, karena harus baca dari ayat 9, karena di situ dikatakan semua kaum, semua suku, termasuk ada di dalamnya orang Israel yang tidak diangkat. Tapi kita melihat di sini, kita baca ayat 13 mulai. Seorang dari para tua-tua itu menjawab seraya berkata kepadaku, mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang? Aku berkata kepada Tuhan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Sebab itu mereka ada di hadapan tahta Elohim. Termasuk orang Yesrael yang tidak diangkat. Termasuk kita tidak mengimani yang itu. Kita mengimani oleh kemurahan Tuhan. Namaku ada ketika sangkakala berbunyi. Sehingga kita diangkat. Nah, kalau nggak diangkat ya bisa masuk sini. Mengalami kesukaran besar yang bisa ditafsirkan itu pada zaman anti Hamasya berkuasa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar seperti yang kita imani, seberapa siapkah kita untuk menyambut kedatangan yang sudah tidak lama lagi, ya. Kita nggak usah ngoreksi orang, kita koreksi diri. Setanggap. Buat apa kita ngoreksi orang? Koreksilah diri kita sendiri, jangan menghakimi orang lain, tetapi hakimi diri sendiri dengan firman, bukan dengan pikiran kita. Sehingga dengan demikian kita dengan kesadaran sendiri mau bertindak untuk terus-menerus membiarkan firman Tuhan. Karena sebagaimana tertulis Yakobus 1 ayat 21, firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Karena itu biarkan firman itu membersihkan hidup kita seutuhnya, sehingga kita benar-benar murni, sehingga ketika sangkakala berbunyi kelak kita dengar. Kalau nggak dengar, ya kita mengimani, kita dengar. Karena itu mari, ya, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya, memang tantangan banyak seperti kesaksian tadi kan, jalan yang mau menyesatkan. Tapi dikunci dengan satu ayat. Cari Tuhan. Andalkan Dia. Dan kalau itu menjadi pegangan hidup kita, percayalah kita akan ketemu lagi nanti di sorga. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.